hari sebagai pembimbing Menteri izin tidak hadir karena ada jadwal ke rumah sakit. Dan saat ini sebagai uji pertama pada Polis sebagai sekretaris sidang. Baik, Ustaz. Mohon maaf ya, waktu itu saya kan nanya ya judulnya. Ini judulnya yang saya usulkan atau memang yang dari awalnya sudah di ACC? Ini dari awalnya sudah dari awalnya udah di ACC. Ini mohon izin, kemarin saya melihat ini agak rancu ya dari segi tata bahasa, penguatan media sosial dan kecerdasan interpersonal dengan kemampuan berdakwah. Ketika baca ini orang nggak langsung menangkap. Nah, sebelum saya dari tadi juga masih belum menangkap nih, ini mau nulis apa tapi kok hasilnya seperti ini gitu. Saya minta antum jelasin dulu deh. Sebenarnya yang mau antum tulis itu tentang, soalnya ini teori-teorinya yang diangkat dengan apa-apa yang dikaji. Sebelum itu saya tanya, antum berapa kali ke pembimbing? 3 kali. 3 kali? Ya. Ke Kiai Zaman Syarif berapa kali? Sama 3 kali. Ke Bu Nuri? 3 kali. 3 kali ya? Ada buktinya nggak? Ada. Soalnya kayak Ada di sini. tanda tangan mah ada. Ada tanda tangan. Oh enggak, maksudnya di sini enggak ada. Nanti kita buat kan seperti ini kan yang Bukti kunjungannya ada nggak? Bukti kunjungannya ada nggak? Itu tanda tangan itu. Saya kan memang minta ke bagian sekretariat, belum dikasih. Terus sekretariatnya Yang sebelumnya. Sebelumnya Bu, ya, Sebelumnya ya. masuk. Mumu ya. Oh, Momo, ini masih lama ya. Ini yang lama angkatan 2000. Kata dulu. Ya baik, karena saya masih, tapi enggak, jangan ini kan Bu Badra galak banget, enggak, kayak saya nggak galak, saya cuma mau ngelurusin aja. Di sini kan penguatan media sosial dan kecerdasan interpersonal dengan kemampuan berdakwah. Yang saya pahami gini, di masa COVID antum menggunakan media sosial. Forsila dan hal ini menggunakan media sosial. Saya mau tanya dulu, apa sih kecerdasan interpersonal? Antum kan nulis banyak banget, teorinya keren-keren banget nih, ke bahasa Inggris pula. Intinya kecerdasan interpersonal itu apa? Dari kecerdasan interpersonal dan kecerdasan yang dimiliki oleh seorang yang dimiliki oleh masing-masing individu, bagaimana kita mampu membangun hubungan yang harmonis dengan memahami dan merespon manusia atau orang lain merupakan bagian keterampilan interpersonal. Oke, sekarang karena masa COVID, kecerdasan interpersonal itu apakah bisa dibangun dengan menggunakan media sosial? Kan yang saya pahami ya, tolong koreksi saya kalau salah. Ini mau menggunakan, kalau kecerdasan interpersonal itu biasanya kita face to face. Jadinya ada kiainya, lalu ceramah, oh ini gimana, apa masalahmu? Kita bisa melihat. Nah sekarang penggunaan media sosial, kita nggak melihat langsung. Nah bagaimana akhirnya kemudian para kiai, para pengajar Forsila dengan menggunakan media sosial tetap bisa menggunakan kecerdasan interpersonal mereka sehingga materi dakwah itu tetap nyampe, kan itu maksudnya kan? Ya, tapi ini nggak berhasil untuk didiskusikan di sini. Jadi ini udah ada teorinya, ini udah ada teorinya, ini udah ada teorinya, tapi relasinya nggak ada. Ini yang saya temukan, mohon maaf ya Ustadz ya. Itu satu. Jadi mungkin nanti antum harus banyak diskusi lagi. Tapi kan antum pokoknya udah lulus nih, tapi kan harus ada revisi, ya kan? Revisi itu coba dibuletin dulu loh istilahnya. Kalau ada kalau udah lulus. Oh iya. Oke, maafin. Kayak istilahnya gini, Kiai. Antum mau bikin gado-gado, kacangnya ada, sayurannya ada, tapi belum digabung. Terus apa gitu? Ya itu ya satu. Yang kedua. Yang boleh saya jawab dulu? Oh iya boleh. Ya, baik. Yang untuk para dai yang menggunakan konten ini, maka para dai ini meningkatkan dengan berikutnya itu dengan live. Sehingga dengan live itu Pada nonton secara live yang nggak? secara langsung itu, nah itu bisa dipisah. Antum paparkan nggak itu di sini? Dicobakan di sini. Di halaman?
Kalau di sini belum dipaparkan. Nah itu maksud saya Iya, gitu. Saya tahu antum Iya. udah paham banget, cuma ini kan laporan. Laporan itu tanpa ngelihat antum melaporkan, kita nih udah bisa baca masalahnya apa sih? Nggak ada masalah di sini gitu. Ya, tolong ya. Nanti Dicatat ya, Ustaz. apa yang antum mau sampaikan harus tersebut. Nah, terus yang kedua ini banyak banget, tapi saya nggak sampai terakhir. Kalau sampai terakhir ntar antum, aduh, Ustazah banyak banget. Penggunaan referensi. Kita makainya footnote, jadi jangan ada body note. Saya nggak usah sebutkan Ustaz, karena udah saya lepitin dan udah saya coret-coret semuanya. Ntar dicek aja. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, di abstrak di sini saya bingung. Antum bilang metode kualitatif, tapi dengan kuantitatif. Makanya Pak Ketua Sidang tuh bingung apa itu metode baru, apa itu? Mungkin yang antum maksud apa nih Ustaz? Ini yang ngarahin metode ini siapa Ustaz? Yang mengarahkan ini pembimbing dua saya. Aha. Bu Nuri benar nggak ngomongnya begini? Mengarahkan ini metodenya kualitatif, Terus? deskriptif kualitatif Terus? dengan teknik pengumpulan data secara kuantitatif. Maksudnya apa tuh kalau kayak gitu? Jadi kita kan mengumpulkan data itu, tadi sudah saya sampaikan tadi Iya, itu kan kualitatif semua kan? ada informan, ada Iya, paham. Nah, terus kuantitatifnya di sisi apa? dari jumlahnya. Nah, kalau kayak gini namanya enaknya disebutnya mixed method kali ya? Iya. Ya, mixed method. Bukan, kita bingung ini metode penelitian menggunakan kualitatif dengan studi kasus, tapi pengumpulan data secara kuantitatif. Nanti disebut aja, jangan seperti ini. Bingung nyebutinnya. Jadi pakainya mixed method. Mixed method itu perpaduan antara kualitatif dengan kuantitatif. Ya, Paduan. iya perpaduan. Nanti ada teorinya lagi tuh Ustaz ya. Oke, berarti nanti bahasa Inggris dan bahasa Arabnya abstraknya tolong disesuaikan, dan ingat kalau bahasa Arab itu dari kanan bukan dari kiri. Ya, ini ada di abstraknya halaman 9 Romawi. Terus mohon maaf untuk daftar isi, coba dicek Ustaz, itu ada berapa yang saya coret, nanti diperbaiki ya, ada yang harus dimasukin, ada yang nggak perlu dimasukin. Terus di kata pengantar Ustaz, kata pengantar urutannya saya sudah coret-coret juga, nanti silahkan diperbaiki. Cara numerasi halaman, terus antum banyak tulisan yang nggak pakai footnote, padahal ini semuanya harusnya memiliki referensi, dan ini semua udah saya lipet-lipetin. Ya, ini pakai footnote. Kenapa? Ini bukan teori antum. Segala sesuatu yang sudah pernah dipikirkan oleh orang lain pasti ada sumbernya. Nah, itu nanti ada tekniknya, ntar saya ajarin kalau misalnya memang itu. Tapi akan lebih baik kalau antum konsultasinya dengan pembimbing. Ya, jangan Abu Badra terus, Abu Badra gampang pembimbingnya di kampus, kalau pembimbing susah. Ya itu resiko, harus ketemu sama pembimbing. Gitu ya Sat ya. Jadi hampir semua halaman ini nggak ada footnote-nya. Itu Ustaz. Ya, ini udah saya lepitin kok Ustaz, ntar tinggal antum cek ya. Biasanya saya nggak seteliti ini, tapi ya ini Wah, supaya antum nggak terlalu sulit. Biar bagus, maksudnya. Iya, biar bagus ya. Basisnya. Yang kedua buka halaman 11. Itu kalau yang pendahuluan kedua. nggak pakai itu. Pakai, yang ada paling banyak pendahuluan footnote-nya. Mungkin kalau bab 4, nah itu footnote-nya sedikit-sedikit. Kenapa? Karena kita ngambil data dari masyarakat. Nah itu juga harus sebutin tuh footnote-nya. Saya berdasarkan hasil wawancara, berdasarkan data Forsila, berdasarkan apa, semuanya. Wawancara dia kan pakai footnote. Iya, wawancara harus di footnote-kan juga. Pada tanggal sekian dan sekian. Iya, antum list wawancaranya, narasumbernya juga nggak dimasukin di sini. Jadi Ada kalau nggak? Paparkan aja di dalam. Iya, nggak bisa begitu Ustaz, Harus karena ini ada. ilmiah bukan ngobrol. Iya, itu. Iya, Ustaz ya. Kita ditulis ini biar bagus. Ya, nanti. nanti ada pokoknya semua yang Iya. antum Ada. wawancarai ditulis namanya, kapan, tanggalnya, jam berapa, harus ada buktinya, fotonya dan lain-lain. Itu Ustaz ya. Iya. Oke, baik. Cek halaman 11. 11. Baik. Halaman 11. Nah, di sini antum dari tadi ngomongin tentang kecerdasan interpersonal dan tentang penggunaan media sosial. Tidak menyebutkan sama sekali dari Forsila. Totonya di sebelum identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Pak penulis penguatan media sosial dan kecerdasan interpersonal kemampuan mendakwah harus dimiliki oleh seorang dari Forsila. Kok bisa tiba-tiba begitu, Ustaz?
saya tahu antum paham gitu, cuman nggak ditulis. Nah itu nanti dikembangkan lagi kenapa sampai akhirnya Forsila itu yang menjadi kajian antum. Jadi sebelum masuk ke paragraf ini masih banyak pemaparan. Dan ini salah satu yang digunakan oleh Forsila. Forsila ketika menghadapi ini. Gitu Ustaz ya? Iya, iyalah. Oke. Nah, terus identifikasi masalah Ustaz. Halaman 11 juga. Ini identifikasi masalah cuma 3 dan ini nggak seperti ini gitu. Kalau identifikasi masalah itu adalah pernyataan yang bernuansa negatif yang menggambarkan latar belakang permasalahan dan juga judul. Nah, di sini penguatan media sosial dengan kemampuan berdakwah dari Forsila Kecamatan Pondok Gede. Nah, ini bukan identifikasi masalah. Jadi pentingnya bimbingan itu untuk mengkoreksi. Kita udah nulis nih, tapi belum tentu ada yang benar. Gitu. Jadi walaupun misalnya Bu Nurin mengkoreksi seperti ini, Kiai Zamasyari mengkoreksi seperti itu tetap harus dijadikan masukan. Jangan antum jalan sendiri, toto salah. Ustaz ya. Terus rumusan masalahnya coba dicek. Ini udah di ACC belum rumusan masalah oleh pembimbing? Sudah. Bagaimana penguatan media sosial dan kecerdasan interpersonal? Bagaimanakah kecerdasan interpersonal dai di Forsila Kecamatan? Bagaimanakah kemampuan berdakwah? Udah dijawab. Sudah dijawab kalau pembimbing tadinya kan ada Bukan. Antum udah jawab pertanyaan ini, udah dijawab belum di sini? Ini dijawab. Di mana halaman berapa ada di simpulan biasanya? bab 4. Bab 4. Iya. Oke, ini bab 4 antum pakainya inian ya. Hasilnya apa Ustadz? Ini ada berapa orang yang antum wawancara? Yang antum wawancara ada berapa orang Ustadz? Yang mewawancara itu tokoh-tokoh Forsila. Itu tokoh-tokohnya, berarti itu kan sumber primer dan itu kualitatif ya. Kuantitatifnya berapa orang yang antum ini nih? Ini pakai apa nih? Angket atau pakai apa? Ya, pakai Google Form. Pakai Google Form. Berapa orang? Ada sekitar 30. 30. Kenapa 30? Kayak itu lah. Batas minimalnya sedikit. Oh iya, jadi yang pakai sedikit aja. Iya. Padahal jumlah jamaahnya 250 sampai 300 ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini kan jenis kelamin, pendidikan, umur gitu. Antum melihat dari segi umur nih, Ustaz, maaf ya. Umurnya yang paling banyak itu mayoritas usia 43 sampai 49. Yang berarti itu adalah sudah tua. Apakah mereka benar menggunakan YouTube untuk mengkaji? Di antaranya menggunakan. Di antaranya, Iya. tapi nggak maksimal kan? Nggak maksimal. Karena mereka rentang usia segini. Berbeda kalau misalnya usianya 20-an sampai 40. Oke, Iya, kita betul. bisa kategorikan. Nah, berarti penggunaan media sosial selama COVID itu dan sampai sekarang masih digunakan, Iya. efektif tidak? Efektif untuk yang di bawah. Di bawah, yang tua jadi nggak ngaji. Iya, gitu saya. Karena ini di sini tulis persentase 73%, hampir 75%. Dan mereka rata-rata bukan pengkonsumsi YouTube. Oke. Kalau masalah yang kuantitatif saya juga harus banyak belajar lagi. Tapi secara kesimpulan menurut antum memang bisa metode ini kuantitatif. Yang ngerjain antum atau dibantu? Ini kan kuantitatif nih, banyak banget tabelnya. Antum yang ngerjain sendiri dibantu atau gimana? Saya dibantu. Alhamdulillah ada yang bantu ya. Mengalir pas kamu ahlan diri. Iya. Kalian tak betul. Ya benar. Kalau nggak bisa ditanya, tempat itu. Karena dikenali dia. Iya. tapi itu jalur malas. Terus saya tanya sama Kiai juga. Iya. Hasilnya kesimpulannya apa dari antum pakai metode kuantitatif ini? Jadi kalau di sini di abstrak kan sudah dijelaskan. Hasilnya 4. Iya, berarti Berarti mereka menggunakan media sosial. media sosialnya apa? Media sosialnya
itu yang besar itu BA. Iya benar, mereka rata-rata menggunakan media sosial. Tapi Forsila pengajiannya mayoritasnya based on apa? YouTube aja YouTube kan? dan Facebook. Facebook. Ya, itu yang Ini besar. Pertanyaan terkait dengan penggunaan YouTube dan Facebooknya ada atau tidak? YouTube dan Iya, ini kan maksudnya ada interaksi gitu antara jamaah dengan pengelola majelis. Nah, mereka memang menggunakan media sosial. Jangankan yang ngaji, yang nggak ngaji aja pakai. Nah, masalahnya di sini usianya umurnya rata-rata segini, ya kan? Nah, terus penggunaan ini berpengaruh atau tidak? Kata antum berpengaruh. Cuma mereka ini menggunakan apa? Apakah mereka juga menyaksikan YouTube atau Facebook? Coba antum perhatikan. Dari sekian banyak video itu, berapa orang yang nonton video itu? Karena saya melihat jumlahnya cuma berapa belas, sedangkan jamaahnya 250, 300. Iya kan Ustaz? Ini mungkin antum nggak teliti sampai di situ, tapi buat para peneliti ini menjadi penting. Efek nggak nih? Iya benar. jumlah pengunjungnya. Iya. Ya, jadi nanti Ustadz, ini belum antum sebutkan sama sekali. Yang barusan saya sebut-sebutin itu, antum benar udah ngasih tahu teori, tapi kata saya bilang tadi antum mau bikin gado-gado, belum diulek. Baru ada kacang, sayuran, sama orang yang mau beli, dia belum diapa-apain gitu, belum dicampurin. Ya udah cukup. Oh, nggak ada jawaban.